Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas tryout form D3 keperawatan khusus untuk part 1 yaitu KMB. Soal nomor 1 sampai 20. Ya, soal yang pertama, seorang wanita 48 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri dada sebelah kiri dan sesak nafas. Perawat akan melaksanakan pemeriksaan EKG. Saat perekaman, gambar EKG tidak bagus karena pasien gelisah. Apa tindakan yang tepat dilakukan pada pasien tersebut? A. Menenangkan pasien. B. Memeriksa elektroda. C. Melanjutkan tindakan. D. Melapor pada dokter. Atau E. Mencatat hasil rekaman. Jadi tindakan yang tepat dilakukan yaitu jawabannya adalah A ya, menenangkan pasien. Kenapa? Karena kita perhatikan di sini bahwa ada data mengatakan saat perekaman gambaran EKG tidak bagus karena pasien gelisah. Berarti tindakannya adalah kita harus menenangkan pasien terlebih dahulu karena memang kalau saat perekaman EKG pasiennya gelisah maka dia akan mempengaruhi hasil perekaman. Soal yang kedua, seorang pria 53 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan sesak nafas. Dari hasil pengkajian didapatkan tekanan darah 160/100, frekuensi nadi 92 kali per menit, frekuensi nafas 30 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Nafas, cuping hidung, dan terlihat retraksi interkosta. Pasien memiliki riwayat penyakit jantung koroner. Tindakan kolaborasi apa yang tepat dilakukan pada pasien tersebut? A. Merujuk pasien ke ICU. B. Memasang infus. C. Memberikan obat-obatan jantung. D. Memasang EKG. E. Memberikan oksigen tambahan. Jadi yang ditanyakan adalah tindakan kolaborasi apa yang tepat dilakukan. Jawabannya adalah ya, E ya, memberikan oksigen tambahan. Nah, kenapa? Karena di sini kita perhatikan bahwa keluhan utama pasien adalah sesak nafas. Kemudian data lainnya adalah dia memiliki riwayat penyakit jantung koroner. Jadi penanganan pertama ya untuk menangani pasien ini tindakan yang tepatnya adalah kita memberikan oksigen tambahan. Kenapa? Karena yang pertama untuk mengatasi sesaknya. Kenapa dia sesak? Nah, karena di sini juga pada penyakit jantung koroner ini terjadi penyumbatan pada arteri koroner ya, arteri koroner jantung, sehingga terjadi penurunan suplai oksigen ke jantung. Nah, makanya kita harus memberikan oksigen tambahan. Barulah kita bisa kolaborasi berikutnya yaitu memberikan obat-obatan. Soal yang ketiga, seorang wanita 38 tahun dirawat di rumah sakit karena pingsan. Hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan Hb 6 gram per dl, golongan darah pasien O, dan akan dilakukan transfusi darah sebanyak 350 cc. Pasien terpasang infus RL dengan makroset. Apakah tindakan selanjutnya yang tepat dilakukan pada pasien? A. Mengobservasi TTV. B. Mencocokkan register pasien. C. Mengambil sampel golongan darah. D. Mengganti cairan NaCl 0,9%. E. Mengganti selang infus dengan transfusi set. Jadi yang ditanyakan adalah tindakan selanjutnya yang tepat dilakukan. Jawabannya adalah ya, E ya. Jadi kenapa E mengganti selang infus dengan transfusi set? Karena di sini kita perhatikan datanya bahwa pasien akan dilakukan transfusi darah ya. Nah, kemudian di sini data lainnya adalah pasien terpasang infus RL dengan makroset. Seperti kita tahu bahwa sebelum dilakukan transfusi kita harus lakukan persiapan. Nah, jadi di sini kita harus menggantikan dulu infus set ya. Artinya dari makroset kita ganti menjadi transfusi set dulu. Nah, kalau mengobservasi TTV ini bisa sudah dilakukan dari awal dan tidak tepat juga ya, karena ini dilakukan dari awal dan nanti selama proses transfusi. Kemudian mencocokkan register juga di sini pasti sudah dilakukan di awal tindakan. Kemudian mengambil sampel golongan darah sudah diketahui dia golongan darahnya adalah O. Kemudian mengganti cairan NaCl ini adalah tindakan setelah kita menggantikan makroset menjadi infoset. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Soal yang keempat, seorang lelaki 62 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan nyeri saat buang air kecil dan aliran kencing tidak lancar.
Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 110/70, frekuensi nadi 90 kali per menit, frekuensi nafas 22 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. Terdapat distensi pada area suprapubis saat dipalpasi. Apakah tindakan kolaboratif yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Menganjurkan pemeriksaan kultur urin. B. Tindakan sistostomi. C. Pemberian diuretik. D. Pemberian analgetik. E. Pemasangan voli kateter. Jawabannya adalah A ya. E ya. Jadi kita perhatikan bahwa di sini keluhannya adalah nyeri saat buang air kecil. Nah, aliran kencing pun tidak lancar dan terjadi distensi pada area suprapubis. Jadi tindakan yang tepat dilakukan adalah pemasangan voli kateter ya untuk mengatasi distensi pada suprapubis. Selanjutnya, soal yang kelima, seorang pria 51 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan nyeri pada perut bagian bawah dan demam. Hasil pengkajian didapatkan tekanan darah 120/70, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi nafas 22 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, pasien post-op BPH hari kedua dan masih terpasang kateter. Terdapat nyeri tekan pada simfisis pubis, warna urin masih tampak kemerahan. Apakah tindakan keperawatan prioritas pada pasien tersebut? A. Menganjurkan minum yang banyak. B. Melakukan kompres hangat. C. Melakukan kultur urin. D. Melakukan irigasi kateter. E. Mengganti kateter. Jadi tindakan prioritas adalah D ya. Melakukan irigasi kateter. Kenapa di sini kita perhatikan pasiennya adalah pasien post-op BPH hari kedua ya. Artinya dia mengalami operasi ya, yaitu operasi TURT ya. Kemudian masih terpasang kateter dan warna urin masih tampak kemerahan. Oleh karena itu kita harus di sini adalah kita harus, karena di sini ada keluhan nyeri ya dan juga masih ada nyeri tekan dan warna urin masih tampak kemerahan, maka kita harus melakukan namanya irigasi kateter, yaitu nah ini tindakan TURT-nya, ini dilakukan pada pasien BPH dan ini adalah kita melakukan pemasangan. Jadi kateter yang dipasang setelah operasi itu adalah kateter voli yang cabang 3. Jadi kita melakukan irigasi sampai aliran urin ya atau aliran air irigasi itu menjadi berwarna jernih ya. Nah, kenapa? Karena kita mau mencegah terjadinya pembekuan darah pada post-op BPH. Kalau terjadi pembekuan darah, otomatis dia akan menghambat saluran kencing dan semakin menambah nyeri dan distensi pada kandung kemih pasien. Selanjutnya soal yang ke-6, seorang perempuan 53 tahun dirawat di rumah sakit dengan fraktur femur ya, femur sinistra dan dekstra. Hasil pengkajian didapatkan rambut pasien tampak kusut dan kotor. Perawat melakukan perawatan cuci rambut. Perawat mengatur posisi tidur pasien senyaman mungkin dengan kepala dekat sisi tempat tidur, kemudian memasang perlak dan handuk di bawah kepala pasien. Apakah langkah selanjutnya yang dilakukan oleh perawat? A. Memasang talang dan arahkan ke ember. B. Menutup lubang telinga luar pasien dengan kapas. C. Meletakkan ember yang dialasi kain pel pada lantai di bawah kepala. D. Menutup dada pasien dengan handuk sampai ke leher. E. Menyisir rambut pasien dan menyiram dengan air hangat. Jadi langkah selanjutnya yang dilakukan adalah C ya, meletakkan ember yang dialasi kain pel pada lantai di bawah kepala pasien. Jadi kita perhatikan di sini bahwa perawat melakukan perawatan cuci rambut. Perawat sudah mengatur posisi senyaman mungkin dengan kepala dekat sisi tempat tidur, kemudian juga sudah memasang perlak dan handuk di bawah kepala pasien. Jadi urutannya adalah setelah kita menjelaskan tujuan dan prosedur, menyiapkan alat dan mendekatkan alat, cuci tangan, pakai sarung tangan, pakai celemek, kemudian atur posisi pasien dengan kepala dekat sisi tempat tidur, tadi sudah dilakukan. Kemudian pasang perlak dan handuk di bawah kepala pasien juga sudah dilakukan. Nah, langkah selanjutnya adalah letakkan ember yang dialasi kain pel di bawah kepala pasien. Baru kemudian nanti bisa pasang talang dan arahkan ke ember. Kemudian tutup lubang telinga dan mata pasien, kemudian tutup dada dengan handuk sampai leher. Kemudian sisir rambut
dan siram dengan air hangat menggunakan gayung. Setelah itu gosok pangkal rambut dengan kain kasa yang telah diberi sampo, kemudian urut dengan ujung jari, kasa kotor dibuang ke bengkok. Bilas rambut sampai bersih kemudian keringkan, angkat penutup mata dan telinga, kemudian angkat talang, masukkan ke dalam ember dan letakkan handuk ke dalam baki. Kembalikan pasien ke posisi semula dengan mengangkat kepala dan alasnya serta meletakkan kepala pasien di atas bantal. Keringkan rambut pasien dengan handuk, kemudian disisir rapi, rapikan pasien, lepaskan sarung tangan dan masukkan ke bengkok, lepaskan celemek dan masukkan ke dalam ember, kemudian bereskan dan bersihkan alat, kembalikan alat ke tempat semula, cuci tangan, dan dokumentasi. Seperti itu adalah urutan melakukan mencuci rambut pasien. Soal yang ketujuh, seorang wanita 47 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas. Hasil pengkajian didapatkan pruritus, edema ekstremitas, konjungtiva anemis, tekanan darah 160/90, frekuensi nadi 90 kali per menit, frekuensi nafas 28 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. Jumlah urin 300 cc per jam. Pasien terpasang kateter. Hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan Hb 8 gram per dl, kreatinin 2 mg per dl, ureum 158 mg per dl, albumin 2,2 mg per dl. Apakah tindakan keperawatan prioritas pada kasus tersebut? A. Menghitung keseimbangan cairan, B. Memberi pelembab pada kulit, C. Mengobservasi TTV, D. Mengatur posisi semifouler, E. Memberikan makanan rendah protein. Jadi yang ditanyakan adalah apakah tindakan keperawatan prioritas? Jawabannya adalah iya D ya. Mengatur posisi semifouler karena di sini keluhannya adalah sesak nafas ya. Jadi tindakan prioritas ini adalah apa yang pertama kali bisa kita lakukan untuk menangani keluhan atau permasalahan pada pasien ya. Di sini yang kita bisa lakukan pertama adalah mengatur posisi semifouler untuk mengurangi sesak nafas. Kemudian soal ke-8, seorang lelaki 47 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas yang disertai batuk. Hasil pengkajian didapatkan tekanan darah 130/70, frekuensi nafas 32 kali per menit, frekuensi nadi ya 94 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Apakah tindakan keperawatan prioritas pada pasien tersebut? A. Memonitor saturasi oksigen, B. Memonitor TTV, C. Melatih batuk efektif, D. Menganjurkan minum air hangat, E. Mengatur posisi semifouler. Jadi tindakan prioritasnya adalah E ya, mengatur posisi semifouler karena di sini pasien juga ada sesak dan batuk. Jadi yang bisa pertama kita lakukan itu adalah kita atur dulu posisi semifouler untuk membantu mengurangi sesak napas. Soal ke-9, seorang wanita 47 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan batuk tidak kunjung sembuh. Hasil pengkajian didapatkan batuk produktif terutama di pagi hari, sputum berwarna putih, nafas cepat dan dangkal, terdapat ronchi, anoreksia ya, tekanan darah 120/70, frekuensi nadi 92 kali per menit, frekuensi nafas 28 kali per menit. Perawat merencanakan untuk mengeluarkan sekret pasien. Apakah tindakan keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Nebulasi, B. Fisioterapi dada, C. Berikan minum air hangat, D. Observasi TTV, atau E. Suction. Jadi yang ditanyakan adalah tindakan keperawatan utama pada kasus tersebut. Ya, jawabannya adalah C ya. Memberikan minum air hangat karena di sini pasien terdapat batuk produktif terutama di pagi hari, sputum berwarna putih, nafas cepat dan dangkal, terdengar ronchi basah yang menandakan adanya bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, di sini dikatakan bahwa perawat merencanakan untuk mengeluarkan sekret pasien, artinya dia si pasien ini bisa mengeluarkan sekretnya sendiri. Jadi kita membantu untuk memberikan minum air hangat ya. Yaitu tujuannya untuk bisa membantu mengencerkan dan memudahkan mengeluarkan sekret. Soal yang ke-10, seorang lelaki 58 tahun dirawat di ruang neurologi dengan diagnosa stroke sejak 7 hari yang lalu. Hasil pengkajian didapatkan terdapat hemiparesis sinistra dan direncanakan pulang minggu depan. Perawat merencanakan pencegahan atrofi dan kontraktur pasien. Apakah tindakan keperawatan prioritas pada pasien tersebut? A. Lakukan masase, B. Latih ROM pasif,
C. Nilai kekuatan otot. D. Pasang bantal di tungkai. E. Ubah posisi pasien. Jawabannya adalah B ya, latih ROM. Karena di sini kata kuncinya adalah terdapat hemiparesia sinistra dan kemudian perawat merencanakan pencegahan atrofi dan kontraktur pada pasien yang mencegah terjadinya pengecilan otot dan kekakuan ya pada ekstremitas pasien. Jadi makanya kita harus latih ROM. Ya, sebelum saya lanjut, saya ajak lagi teman-teman untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ya. Soal ke-11, seorang pria 52 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas dan keringat dingin. Hasil pengkajian didapatkan vokal premitus lapang paru dekstra dan sinistra, perkusi redup, suara paru terdengar rales, tekanan darah 110/70, heart rate 100 kali per menit, RR 30 kali per menit, dan saturasi oksigen 90%. Hasil ronsen terdapat edema paru. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Penurunan curah jantung. B. Bersihan jalan nafas tidak efektif. C. Gangguan pertukaran gas. D. Intoleransi aktivitas. E. Pola nafas tidak efektif. Jadi yang ditanyakan adalah masalah keperawatan utama. Jawabannya adalah C ya, gangguan pertukaran gas. Karena kita perhatikan data yang mendukung adalah keluhan sesak nafas. Kemudian RR-nya 30 kali per menit. Kemudian ada saturasi oksigen yang turun ya. Jadi dia di bawah 95%, dia di sini saturasinya 90%. Kemudian hasil ronsen menunjukkan adanya edema paru, sehingga kalau ada permasalahan seperti ini pada parunya, nah apalagi dia ada edema paru, nah di sini dengan saturasi yang turun, maka di sini bisa kita ketahui bahwa untuk permasalahan oksigenasinya adalah terkait gangguan daripada pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi jawabannya adalah C. Soal ke-12, seorang wanita 21 tahun dibawa oleh keluarganya ke poliklinik penyakit dalam dengan keluhan sakit perut sebelah kanan bawah. Hasil pengkajian menunjukkan KU lemah, tekanan darah 120/80, heart rate 96 kali per menit, RR 24 kali per menit, dan suhu 38,1 derajat Celcius. Terdapat skala nyeri 7, ekspresi wajah meringis, dan mual. Apakah masalah keperawatan utama pada pasien tersebut? A. Hipertermi. B. Nyeri akut. C. Pola nafas tidak efektif. D. Perubahan pola istirahat dan tidur. E. Intoleransi aktivitas. Jadi yang ditanyakan adalah masalah keperawatan utama. Jawabannya adalah B ya, nyeri akut. Kenapa kita perhatikan di sini bahwa dia keluhannya sakit perut sebelah kanan bawah, kemudian skala nyerinya 7, ekspresi wajah meringis. Sehingga di sini apalagi dengan skala nyeri berat, kita bisa merumuskan diagnosa atau masalah keperawatan utamanya adalah nyeri akut. Soal yang ke-13, seorang pria 32 tahun dirawat di ruang bedah dengan keluhan nyeri pada kaki kiri disertai mual, terpasang bidai pada area fraktur. Pasien direncanakan menjalani operasi pemasangan ORIF, Open Reduction Internal Fixation, besok hari atas fraktur tibia sinistra. Apakah tindakan keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Lakukan persiapan operasi. B. Membantu ROM pasif pada ekstremitas. C. Memberi bantalan untuk mencegah tekanan. D. Memenuhi kebutuhan nutrisi. E. Merendahkan ekstremitas yang cedera. Jadi ini ditanyakan adalah tindakan keperawatan utama. Jawabannya adalah A ya, lakukan persiapan operasi. Jadi kata kuncinya adalah di sini pasien direncanakan menjalani operasi pemasangan ORIF besok hari. Jadi kita harus melakukan yang namanya tindakan preoperatif ya. Jadi itu adalah kita lakukan persiapan operasi ya, entah itu kita mempersiapkan baik secara fisiknya maupun secara psikisnya ya. Soal ke-14, seorang lelaki 28 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan nyeri pada kaki yang patah, skala nyeri 5 ya, dengan rentang skala nyeri 1-10. Perawat akan memberikan terapi antibiotik melalui intravena, persiapan pasien dan alat telah dilakukan. Kemudian jarum suntik dimasukkan ke vena setelah area didesinfeksi. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan perawat? A. Meminta pasien mengepalkan tangan. B. Mengatur posisi tangan. C. Membendung vena.
D. Memasukkan obat perlahan. E. Menganjurkan pasien menarik nafas dalam. Jadi yang ditanyakan adalah tindakan selanjutnya pada pemberian obat antibiotik melalui intravena. Jawabannya adalah D ya, masukkan obat perlahan. Kenapa? Karena di sini sudah dijelaskan bahwa jarum suntik ya sudah dimasukkan ke vena setelah area didesinfeksi ya. Maka selanjutnya adalah otomatis kita memasukkan obat secara perlahan. Soal ke-15, seorang wanita 27 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan BAB 6 kali dalam sehari disertai muntah 2 kali. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan mata cekung, turgor kulit kurang ya. Perawat sudah memasukkan jarum pada vena dan tampak darah keluar. Apakah langkah selanjutnya yang dilakukan pada kasus tersebut? A. Memfiksasi, B. Mengatur tetesan cairan, C. Mengeluarkan albokat, D. Mengatur posisi tangan, E. Mengecek aliran cairan. Jadi yang ditanyakan adalah langkah selanjutnya pada kasus tersebut. Seperti kita ketahui di sini permasalahannya adalah dia mengalami muntah ya, sehingga ada tanda-tanda seperti mata cekung, turgor kulit kurang. Ini menandakan sudah terjadi adanya kekurangan cairan ya, kekurangan cairan dan elektrolit tubuh. Maka di sini pasti tindakannya adalah pemasangan infus. Nah, sudah dijelaskan bahwa di sini perawat sudah memasukkan jarum pada vena dan tampak darah keluar. Nah, selanjutnya adalah perawat mengeluarkan albokat secara perlahan ya, karena sudah tampak darah keluar. Soal ke-16, seorang lelaki 24 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan mual dan badan terasa lemah. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kulit dan sklera ikterik, berat badan menurun, pemeriksaan laboratorium menunjukkan HbSAg+. Apakah kriteria hasil utama pada kasus tersebut? A. Suhu tubuh normal, B. Peningkatan berat badan, C. Tidak terjadi penularan, D. Kulit dan sklera tidak ikterik, E. HbSAg negatif. Jadi yang ditanya adalah kriteria hasil utama. Jawabannya adalah B ya, peningkatan berat badan. Kenapa? Karena di sini masalahnya adalah terkait nutrisi ya, dilihat dari adanya mual, badan terasa lemak, kemudian berat badan menurun ya. Maka di sini kriteria hasil utamanya adalah bagaimana caranya tindakan kita ya untuk menghasilkan atau menunjukkan kriteria adanya peningkatan dari berat badan pasien. Soal ke-17, seorang wanita 60 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan sesak nafas. Pada pemeriksaan fisik didapatkan adanya RR 32 kali per menit, terdengar suara ronchi, edema anasarka. Urin output 200 cc per 24 jam, berat badan 50 kg. Pasien didiagnosa mengalami CKD. Berapa jumlah maksimal cairan yang diberikan pasien tersebut dalam 24 jam? A. 200 cc, B. 300 cc, C. 500 cc, D. 700 cc, atau E. 1000 cc. Jadi yang ditanya adalah jumlah maksimal cairan dalam 24 jam ya. Jawabannya adalah D. 700 cc ya. Nah, kini kita perhatikan bahwa pasien ini mengalami CKD ya, chronic kidney disease atau GGK ya, gagal ginjal kronis sama itu. Nah, sehingga di sini ginjalnya mengalami penurunan fungsi untuk melakukan ekskresi, makanya untuk asupan cairannya kita batasi. Nah, pada pasien GGK ini berapa sih jumlah cairan dalam 24 jam maksimalnya ya, yang paling banyak diberikan dalam sehari itu rumusnya adalah output urin ditambah dengan IWL. Nah, di sini untuk pasien ini ya, karena tidak dijelaskan dia mengalami demam, berarti dianggap dia suhunya normal, sehingga IWL-nya adalah 10 cc kali 50 kg berat badan. Berarti 200 cc output urin ditambah dengan 500 cc IWL ya. Jadi hasilnya adalah 700 cc yang maksimal diberikan dalam 24 jam. Soal ke-18, seorang perempuan 28 tahun mengalami trauma kepala. Hasil pengkajian didapatkan pasien hanya dapat membuka mata saat diberi rangsangan nyeri dan berusaha menghindari sumber nyeri, serta mengeluarkan suara tidak jelas atau mengerang. Berapakah nilai GCS pada pasien tersebut? A. E1M2V3, B. E1M4V2, C. E2M3V2, D. E2M4V2, E. E2M4V3. Jawabannya adalah
D ya, membuka mata saat diberikan rangsangan nyeri itu E-nya 2, kemudian berusaha menghindari sumber nyeri M4, mengeluarkan suara tidak jelas atau mengerang itu V-nya 2. Jadi untuk parameter ini ada parameter I, parameter motorik, dan parameter verbal. Nah, di sini kita harus memperhatikan bagaimana respon-respon atau penilaian parameter tersebut ya. Kalau untuk I itu maksimal nilainya itu adalah 4 ya. Kalau motorik 6, kalau verbal 5. Nah, ini memang menjadi tugas kita untuk memahami ya. Memahami bagaimana penilaian skor dari ketiga parameter tersebut. Soal ke-9, 19, seorang pria 45 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan mengalami kelemahan tangan kanan dan kaki kanannya. Saat diperiksa, tangan kanannya mampu digerakkan dan diangkat, namun langsung jatuh lagi, tidak mampu menahan gravitasi. Berapakah nilai kekuatan otot pasien tersebut? A0, B1, C2, D3, atau E4? Jadi yang ditanyakan adalah nilai kekuatan otot ya. Jawabannya adalah C ya. Karena kita perhatikan di sini bahwa tangan kanannya mampu digerakkan dan diangkat, namun langsung jatuh lagi ya, dia tidak mampu menahan gravitasi. Jadi skala kekuatan ototnya adalah 2. Kita ingat kembali untuk kekuatan otot itu yang paling buruk adalah 0, yaitu tidak terdapat kontraksi otot. Nah, kalau untuk satu ini adalah terdapat kontraksi otot tapi tidak bisa digerakkan ya. Nah, kalau 2 itu adalah bisa digerakkan ya, ekstremitasnya, tetapi kalau diangkat dia jatuh lagi seperti pada kasus tidak mampu melawan gaya gravitasi. Kalau 3 dia dapat digerakkan ya, dia dapat melawan gravitasi juga tetapi tidak mampu melawan tahanan yang diberikan oleh pemeriksa ya. Nah, kalau 4 ini mampu melawan gravitasi dan mampu melawan tahanan pemeriksa, tetapi melawannya itu dengan kekuatan sedikit ya, atau sedikit tahanan ya, atau agak lemah. Kalau 5 mampu melawan gravitasi dan melawan tahanan secara maksimal. Soal terakhir, soal 20, seorang lelaki 60 tahun dirawat di rumah sakit dengan kesadaran menurun hari pertama. Hasil pengkajian GCS E1 M3V1, refleks patologis positif pada ekstremitas bawah, terpasang NRM, demam dengan suhu 38 derajat Celcius, suara nafas terdengar ronchi, lendir banyak. Menurut keluarga, pasien sudah menderita stroke non-hemoragik sejak setahun yang lalu, dan hingga kini tidak dapat menggerakkan sisi kiri badannya. Tampak deep vein thrombosis pada kaki kirinya. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Lakukan perawatan deep vein thrombosis, B. Lakukan ROM, C. Lakukan suction, D. Berikan kompres hangat, atau E. Berikan oksigen tambahan. Jadi yang ditanya adalah tindakan keperawatan yang tepat. Jawabannya adalah C ya, lakukan suction. Kenapa? Karena kita perhatikan di sini pasien dengan kesadaran menurun hari pertama. Kemudian ada permasalahan pada bersihan jalan nafasnya, yaitu terdapat suara nafas ronchi dan lendir banyak. Nah, kalau dibiarkan lendir di saluran nafas tersebut tidak dibersihkan, maka akan menutup jalan nafas dan akan menurunkan oksigenasinya ya. Jadi di sini permasalahannya memang ada permasalahan pada suhu juga, dan juga ada permasalahan lainnya. Namun kita di sini yang paling penting adalah oksigenasinya ya. Jadi kita mengutamakan permasalahan itu sesuai dengan KDM menurut Abraham Maslow. Jadi oksigenasi itu yang pertama, nah khususnya pada bersihan jalan nafas sehingga bisa terjadi pertukaran oksigen karbon dioksida juga dengan maksimal. Jadi kita harus lakukan suction karena di sini pasien tidak bisa kita ajarkan batuk karena di sini kesadaran pasien menurun. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.